Jemaat diundang berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hendaknya dosa tidak lagi berkuasa atas kita, karena Yesus telah menebus kita. Hiduplah dalam ketaatan dan kesetiaan firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka diriku banggakan di Kau, kasih setiamu sungguh lebih baik. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat kekasih Kristus, kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini terambil dari Mazmur 104, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-18. Ya, jemaat kekasih Kristus, sebelum kita ada dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini dengan judul Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudra raya Engkau telah menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardikmu, air itu melarikan diri. Lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik gunung, turun lembah ke tempat yang kutetapkan bagi mereka. Batas kau tentukan, takkan mereka lewati.
takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Demikianlah firman Tuhan. Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bapak dan Ibu, ketong dengar dulu ya Bapak Ibu, Romans menyanyi. Silakan paduan suara Romans.
Semoga terhibur Bapak Ibu ya. Beta percaya terhibur. Kenapa? Karena setelah votum sampai habis pembacaan Alkitab, banyak mulus yang tak buka. Malin, enggak biasa sama Malin. Kenapa? Kemarin Roh Kudus turun. Sampai hari ini ketong masih rasa Roh Kudus pun kerja. Beta percaya. Tapi pertanyaannya, masalah habis, susah hilang, seng. Beta ulang. Sampai hari ini ketong pun masih merasakan suasana keturunan Roh Kudus itu. Tapi beta tanya, masalah habis, susah hilang, seng. Barang kenapa? Barang ketong ada hidup. Dan selama ketong masih hidup, selama itu pun silih berganti, susah senang. Silih berganti, sedih gembira. Beta sering bilang begini, jika seseorang yang mau hadapi masalah, satu, mati. Jika seseorang yang mau berhadapan dengan masalah, maka yang kedua, hidup sendiri. Tapi itu tidak bisa. Itu tidak mungkin. Kenapa? Dari sejak awal, ketong dicipta sebagai makhluk yang harus bersosial. Makhluk yang selalu harus berelasi. Makhluk yang selalu harus bergantung. Kita tidak bisa pisahkan diri dari keadaan. Kita tidak bisa pisahkan diri dari orang lain. Kita tidak bisa pisahkan diri dari persekutuan. Kita tidak bisa pisahkan diri dari keadaan relasi dengan alam misalnya. Selama masih hidup, selama itu ketong masih terus hidup dalam ketergantungan dan kebergantungan satu dengan yang lain. Dan yang kedua, selama masih hidup, selama itu pula silih berganti, ketong akan hadapi masalah hidup, sukacita hidup, dan lain-lain.
pupus harapan. Seng ada harapan, seng selalu ada harapan. Dan harapan itu yang ketong rayakan di tengah masalah, di tengah soal, ada harapan itu datang for ketong. Apa? Roh. Apa? Roh Kudus. Kemarin di hari Senin kemarin, di hari ulang tahun Ranting 1 kemarin, di sektor 5 kita bilang begini. Roh Kudus itu seng hanya jadi roh penghibur. Roh Kudus itu seng hanya jadi roh penolong. Roh Kudus itu tidak hanya menjadi roh pendamping, penyerta. Tapi ada hal yang orang kurang pahami dan hari ini beta ingatkan, beta sampaikan. Roh Kudus itu ternyata juga adalah roh pengubah. Dia mengubah segala hal, dia mengubah segala sesuatu. Dia memberi harapan di tengah keputusasaan, dia memberi solusi di tengah masalah. Dia memberi kekuatan di tengah kelemahan. Itu. Jadi naif, sangat tidak beruntung kalau ketong sembuka diri for Tuhan. Sangat tidak beruntung kalau ketong tutup hati for Tuhan. Sangat tidak beruntung kalau ketong seng kasih ruang for roh. Sangat tidak beruntung kalau roh itu seng ada di hati, di hidup, di kerja, di aktivitas ketong hari-hari. Kenapa? Karena tidak ada kekuatan yang menolong ketong untuk berubah. Karena tidak ada kekuatan yang menolong ketong untuk mengubah. Satu, Roh Kudus itu dia mengubah pribadi orang per orang. Dalam cerita roh pada awal, dia mengubah orang yang tutup mulu untuk menjadi buka mulu. Orang yang takut menjadi berani. Orang yang kehilangan harapan yang punya harapan. Orang yang seng bisa bicara, berani bicara. Itu peristiwa awal ketika roh itu datang. Di Kisah Para Rasul pasal 2. Lalu beta bilang akang begini. Ketong bersyukurlah. Karena roh itu kasih kekuatan per ketong. Secara pribadi, ketong bisa hadapi banyak hal. Secara pribadi ada masalah banyak di muka. Tapi kekuatan baru ada. Roh mengubah ketong. Kadang ketong bisa bicara for orang. Kenapa? Takut. Ya, betul tema itu. Mau bilang for dia. Nanti dia bilang kata barang oskas makan dia, oskas makan beta. Mau tagor dia, aku jangan sampai dia lempar ketong sabantar malam. Dia maki ketong diam-diam, dia sumpah ketong diam-diam. Pilihannya, tutup mulut. Apakah tutup mulut itu menyelesaikan masalah? Apakah tutup mulut itu menenangkan hati? Apakah tutup mulut itu lalu aman, damai, berdosa? Tutup mulut tambah masalah. Kenapa? Lalah hati. Oke? Ngodok ya? Tutup mulut lihat orang pun salah, orang bikin salah, tutup mulut ketong makan hati diam-diam. Tuangalai kalau bet bilang dia begini, martuangal kalau bet bilang for dia nanti bagaimana lagi? Gitu kira-kira. Tapi roh mengubah. Roh mengubah itu. Murid-murid menjadi berani untuk bicara. Semoga ketong jadi berani untuk bicara. Karena roh. Ya ada orang tua bilang begini. Kalau rasa up-up
Apa tuh jang simpang ananai? Bet orang tua bet bilang analai. Sudah jual. Anggap saya bet ini orang tua dari sini ya Bapak Ibu. Oma-omi jangan marah. Hari ini beta jadi orang tua di sini. Ananai dengar baik-baik sekali. Ada apa-apa di hati tuh jang simpang. Simpang tuh jadi penyakit. Bilang Kang. Dia mau terima kasengka tapi sudah pas. Apalagi dengan niat baik. Apalagi yang maksud baik. Ayo Tuhan dangkel Tuhan bet su bilang aku, os mau terima kasih engkau yang penting bet su bilang. Senang sudah. Satu. Roh Kudus mengubah pribadi. Roh Kudus mengubah cara pandang. Roh Kudus mengubah sikap. Roh Kudus mengubah perilaku. Ketong far diri, far ketong juga far orang lain. Satu, dua. Kita bilang akan begini, Roh Kudus itu juga ternyata mampu merangkul. Karena bicara, orang tambah banyak. Dengar, lah ikut Yesus. Itu kerja roh. Murid-murid cuma berapa orang. Tambah perempuan-perempuan cuma berapa orang. Kamu kadang tak kumpul dalam rumah, tapi karena roh dong terbuka, dong keluar dari rumah, lalu bicara, lalu orang dengar, lalu orang sadar, lalu orang berkumpul, lalu orang jadi rame-rame. Menarik Bapak Ibu. Roh Kudus menolong pribadi-pribadi membentuk satu persekutuan. Ketong bisa lihat dia yang berbeda ketong latar belakang. Ketong bisa lihat dia ada dengan dia yang berbeda karakter. Ketong bisa lihat dia yang berbeda dan berlatar belakang berbeda dari ketong. Sio, beta nih dari Tanimbar. Tapi beta bersyukur orang Tanimbar bisa hidup sampai hampir 10 tahun tahu muka di skip. Dan orang dari Saparua, Nusa Laut, Seram, Buru, Lease, macam-macam. Lihat hidup jemaat mula-mula. Tadi malam Bet bilang per majelis begini. Coba lihat jemaat mula-mula. Semoga itu jadi ketumpung cara hidup baru. Orang yang dikuasai roh. Apa tuh? Setiap hari domba kumpul por sombayang. Setiap hari berkumpul por sembahyang. Malam-malam berkumpul por sembahyang. Malam-malam berkumpul lah makan sama-sama. Dia bawa dia pemakanan, dia bawa dia pemakanan, dia bawa dia pemakanan. Berkumpul lah ketong duduk makan sama dengan orang Ambon bilang makan patita. Karakter orang diubah untuk menerima orang lain, memahami orang lain, lalu menolong orang lain dalam kelebihan kepada kekurangan. Dan tertutupi kelemahan kekurangan karena kelebihan orang lain. Luar biasa. Setelah ubah pribadi, masuk dalam persekutuan. Hidup nih yang sendiri-sendiri tuh jadi terbuka untuk hidup dengan orang lain. Sio dia beda tapi ketong satu nih karena roh. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Bisa terima beta misalnya. Terima kasih Bapak Ibu bisa bilang terima orang tua dong misalnya. Begitu. Lalu kerja roh yang begitu apa hubungannya dengan bagian bacaan hari ini? Karena terlalu jauh hubungan, terlalu jauh tiba-tiba ketemu masuk di yang ini, maka beta ambil ini sebagai jalan masuk. Roh Kudus hari ini setelah mengubah pribadi, mengubah cara pandang kita tentang sebagai pribadi, mengubah cara pandang dan sikap hidup kita untuk hidup dalam persekutuan dengan orang lain. Hari ini kita diajak oleh Roh Kudus, kita akan dituntun dan dihikmati oleh Roh Kudus untuk ubah cara pandang dan sikap kita terhadap alam ciptaan Tuhan. Ya lautlah, ya daratlah, ya udaralah, dan yang tadi itu manusia. Pertanyaannya, mengapa bahasa keren sekarang mindsetnya mesti dirubah?
Mengapa sikap mesti dirubah? Mengapa cara pandang mesti dirubah? Terlepas dari ini, beta simpulkan sementara begini. Terlepas dari bacaan Alkitab, beta simpulkan sementara. Mengapa mesti merubah cara pandang? Karena satu, orang sulihat alam ciptaan ini beda. Seolah-olah dia dunia lain dari dunia ketong. Ya ulang ya, ulang. Mengapa mindset ini mesti berubah, diubah? Karena perbedaan satu. Orang sulia dunia ini, alam ini seperti dunia lain dari ketong. Dua, sepertinya ketong yang ada di dunia. Ketong sudah hidup di alam lain. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu ketong sekarang hidup di dunia lain? Misalnya, hidup di antara langit dan bumi, di tengah-tengah, seng. Apakah ketong sudah hidup di alam baka atau alam fana? Alam maya, dunia orang mati, seng. Lalu ketong hidup di dunia, ketong hidup di bumi, ketong ada injak tanah, ketong ada pegang tanah, ketong ada lihat pohon, ketong ada lihat langit, ketong ada nikmati air. Ketong ada lihat sekitar nih. Tetapi yang ketong injak nih, yang ketong lihat nih, yang ketong pegang nih, yang ketong rasakan ini sesuatu yang sudah berubah. Apa itu? Sing aman lai. Tanpa di mana ketong injak, suseng aman para ketong tinggal kasihan ini. Tidur malam-malam, jangan tanpa lain. Tidur malam-malam, orang bersungut sampai oras nih. Ayo tuang ngalai, Anak-anak potar dong ini, kenapa dong sen tidur dong, bikin dompung apa sampai hampir siang sampai pagi-pagi nih. Tanpa ketong berdiri saja, tanpa ketong tinggal sasu seng aman. Mau bicara nyaman lai. Dan masih banyak hal yang lain. Itu alasannya. Hari ini orang-orang yang dikuasai roh, hari ini orang-orang yang kasih hidup para roh kuasai, tuntun, rubah mindset, rubah cara berpikir untuk menuntun ketong, merubah cara ketong bersikap, cara perilaku, cara hidup ketong. Satu, belajar untuk bersyukur pada Tuhan. Sama seperti pemazmur. Dia bilang, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Waduh, dimulai dari diri kembali. Hei, Anda, puji Tuhan. Belum bilang orang lain. Jadi diri, puji Tuhan. Puji Tuhan itu yang berkaitan dengan, oh haleluya. Gitu ya. Puji Tuhan itu sebatas, ku berbahagia. Puji Tuhan itu sebatas tenanglah kini hatiku. Tidak. Puji Tuhan itu lebih dari itu. Hidup ini, cara pandang ini, sikap ini, perilaku ini. Pada ayat-ayat awal dia mengajak untuk agungkan Tuhan. Lalu agungkan Tuhan di apa? Muliakan Tuhan di mana? Dengan cara apa? Lihat apa? Ayat-ayat awal, ayat 2 sampai ayat-ayat berapa tuh? 7. Agungkan itu, lihat ke atas. Bentangan ini, cakrawala ini, siapa yang cipta? Ada bulan, ada bintang, ada matahari. Waduh, air turun. Ketong bisa rasa sajo, ketong bisa rasa panas.
Siapa? Siapa yang cipta? Siapa yang kasih? Bukan karyamu, bukan karyaku, bukan karya kita, Tuhan. Mau lihat kemuliaan Allah, lihatlah cakrawala ini. Mau lihat kemuliaan Allah, lihatlah ciptaannya di atas. Mau lihat keagungan Allah, lihat itu. Sebab sing ada kuasa lain. Ayat 5 dia bilang, bukan ayat, sebentar ya Bapak Ibu ya. Ya ayat 5. Ketika dia bilang bumi sebagai tumpuanku. Sebetulnya dia ingin bilang begini. Semua ini ada. Tapi semua itu bergantung. Ada raja-raja, ada bangsa-bangsa, ada kekuatan-kekuatan alam. Tapi semua itu bergantung dan ditentukan oleh Tuhan. Keagungan Tuhan itu ada pada kebesarannya mencipta. Maka pertanyaannya, mengapa ketong mesti agungkan Tuhan? Maka beta jawab akan sederhana sekali. Karena ketong yang sempung andil apa-apa. Karena ketong yang sempun jasa apa-apa untuk semuanya. Ketong terima bersih, ulang. Ketong terima bersih. Bapak Ibu ada yang cipta pohon. Ada yang cipta langit. Yang sekarang ada yang cipta udara ini. Yang sekarang ketong bikin rusak boleh. Tapi ketong bersyukur. Yang punya ontua kasih akang. Cuma-cuma par ketong nikmati. Cuma-cuma par ketong hidup di akang. Syukur jua tuang ampunge. Ketong bisa tidur. Siapa kas takajo ketong. Siapa kas bangun ketong. Lalu ketong lihat mulai. Matahari picah. Lalu dia naik. Lakas terang. Lalu dia turun lagi. Lah gelap lagi, lah dia naik lagi, lah dia terang lagi, lah dia turun lagi, lah ketong tidur lagi, lah ketong bangun lagi. Siapa yang kasih? Masa ketong jadi orang yang bersyukur pada Tuhan? Termasuk mengagungkan Tuhan untuk dunia yang di bawah. Tadi ketong suka kotor udara nih. Bapak Ibu ingatan. Bersih, seng. Beta sering bilang begini Bapak Ibu. Bagus. Bagus sekali beta pun air di rumah nih. Bersih, beta seng susah air. Tapi beta duduk begini, beta duduk pikir. Tuangana, orang ada buang dari atas sana turun, dari atas sana gunung sana turun. Lihat, seng. Bersih tapi seng sehat. Bersih tapi kotor. Bersih tapi virusnya banyak. Tapi bersyukur dalam keadaan itu pun ketong
masih bisa minum dan ketong masih bisa hidup. Itu luar biasanya, itu keagungan Allah. Nah, semoga tak kore, hati ini bagaru, otak ini mulai berpikir, tangan ini mulai berjalan, kaki ini mulai bergerak, lalu kaki, tangan, hati semua bergerak. Para apa nanti, habis ini baru kita bilang. Lalu keagungan Allah itu lihat juga di bawah ada pohon, ada batu, ada tanah. Saya kasihan ketemu saya bisa tambah tanah lah itu. Cari tampar rumah, tanah per tampar rumah mau minta tawa. Cari tampar rumah per tanah, tampar rumah per tanah lah. Cari tanah per tampar rumah saja susah. Tapi ketemu dia terbatas. Langsung jaga akang laisyo. Tanah ini akan kotor. Gitu. Sekali lagi baik yang di atas maupun di bawah. Ketong tergerak sekarang ialah dia melukiskan, dia menggambarkan, dia menyatakan kemuliaan Tuhan. Dia bersaksi ini Tuhan, mau lihat Tuhan yang jauh. Mau alami Tuhan yang jauh. Mau rasakan Tuhan yang dekat yang jauh. Lihat di alam ini atas dan bawah. Tuhan ada di sekitar kita. Tuhan ada kasih hidup for ketong. Apa yang dilukiskan oleh pemazmur ini, dia ingin membilang begini. Ketong harus menjadi orang yang bersyukur. Karena alam ini, ciptaan ini, memberi ruang bagi ketong untuk hidup. Memberi tempat bagi ketong untuk hidup. Memberi kesempatan bagi ketong untuk hidup. Pada bagian akhir dari bacaan ini luar biasa Bapak Ibu. Tuhan tidak hanya cipta, tapi Tuhan kasih makan. Pohon Tuhan kasih makan. Batu-batu Tuhan kasih makan. Artinya apa? Bukan kasih makan dalam perintah. Mari makannya, bukan. Beta biasa kalau kasih makan bet pun anak begitu beta pun bini jaga marah-marah. Bikin mulut tuh bye-bye. Barang kenapa? Beta mulut tak bengkola iku. Bukan itu. Bapak Ibu pernah lihat siklus apa di IPA biologi kelas di SMP kelas 1. Ekosistem apa? Hidup ketergantungan, makan saling makan ke ekosistem hidup ke apa? Burung dia makan apa makan apa, terus begitu. Lalu dia pentai turun ke tanah, lalu bagaimana, lalu dia jadi apa, lalu begitu. Bisa tahu lah. Memberi makan, menata itu dalam kaitan dengan ternyata seluruh ciptaan itu saling bergantung untuk menghidupkan. Bagai satu mata rantai yang bergantung satu dengan yang lain. Air, par katong, par binatang, par pohon kasih minum. Pohon yang dapat minum tuh kasih buah. Buah itu ketong yang suka makan buah, ketong makan buah. Supaya kolesterol turun. Nah, misalnya begitu. Hidup yang bergantung. Betapa luar biasanya Tuhan mencipta. Maka apa yang ketong harus buat? Selain bersyukur untuk semua yang Tuhan subuat. Keagungan dan kemuliaan Tuhan yang Tuhan kasih per ketong. Jaga dia. Rawat dia. Bila perlu layani dia. Kita ulang. Jaga dan rawat dia. Layani dia. Barang kenapa? Ketong hidup dari dia.
Ketong pun sehat dari dia. Ketong pun penyakit dari dia. Ketong pun sembuh juga karena dia. Ketong selamat. Terakhir, ketong selamat karena dia. Hidup yang saling bergantung mengajar ketong untuk rubah cara berpikir. Dan ketong buktikan di ketong pun perilaku hidup hari-hari. Itu orang yang dikuasai dan kasih diri for roh. Semoga ada manfaat Bapak Ibu. Amin. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus Putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Mari berdiri Bapak Ibu jemaat. Sama-sama kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Sama-sama kita bilang, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Bapak Ibu anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah syukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Allah. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. 1 Tawarik 29 ayat 14. Janganlah jemu, bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah
syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, pandang sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setiap Tuhan yang hilang. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Romans, silakan, ayat 3. Laki-laki perempuan laki-laki persembahan umatmu, selaku ungkapan syukur padamu atas curahan berkat-Mu yang selalu melimpah di setiap saat. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan waktu dan kesempatan untuk kami berbaktikan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur kami sebagai tanda syukur kami Tuhan atas cinta kasih-Mu bagi kami dalam kehidupan kami di usbu yang kemarin. Dan biarlah kehidupan kami di usbu yang baru ini tetap Tuhan tuntun, Tuhan jaga, dan Tuhan pelihara. Dan biarlah persembahan ini mau berguna untuk kesaksian dan pelayanan-Mu dalam jemaat kami. Terima kasih Bapa di surga, kami menaikkan syukur kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari. Kami dasarkan syafaat kami, jemaat dan umat-Mu ini Tuhan Yesus.
di dalam nama-Mu, kasih-Mu, dan kuasa-Mu. Lalu kami bermohon, Roh Kudus, biarlah terus menuntun kami. Roh Kudus, biarlah terus menolong kami, menghibur dan menguatkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan, untuk menjadi orang-orang tua, untuk menjadi pelayan dan warga gereja yang menghormati dan menghargai diri kami sendiri, lalu mau menjadikan diri kami saluran berkat bagi orang lain. Roh Kudus, biarlah menolong kami, tapi juga mencerahi hati, pikiran, dan hidup kami untuk menjadikan diri kami, keluarga kami, jadi berkat bagi persekutuan kami. Kami hidup dalam satu komunitas masyarakat, tapi juga gereja dan jemaat. Kami hidup berbangsa, bernegara, berdaerah, berkota, berkecamatan, berkelurahan, ber-RT. Tapi juga kami hidup bergereja, baik di tingkat sinode klasis tapi juga di jemaat, sektor dan unit-unit wadah dan organisasi pelayanan. Di sana kami berjumpa dengan karakter, kami berjumpa dengan asal usul, kami berjumpa dengan bahasa, kami berjumpa dengan suku, kami berjumpa dengan banyak hal yang beragam dan berbeda. Tolong kami Tuhan. Kehadiran kami di sana adalah kehadiran yang memberi berkat, menjadi teladan. Kami mau belajar dari jemaat mula-mula, menjadikan diri dan persekutuan kami persekutuan yang menghargai perbedaan, menerima perbedaan, dan menjadikan perbedaan itu kekuatan untuk membangun hidup yang aman, damai, sejahtera, lalu selamat. Sadar kami hari ini, kami bisa mengerjakan keselamatan kami saja. Karena semua orang dalam pribadi-pribadi kami ini, siapa saja, punya hak, punya kewenangan, punya kebebasan untuk mengusahakan keselamatannya, kedamaiannya, kesuksesannya, keberhasilannya. Tetapi ternyata keberhasilan itu tidak ditentukan, kesenangan itu, keselamatan itu tidak ditentukan oleh diri kami sendiri. Ditentukan dalam relasi kami dengan sesama, relasi kami dengan diri kami, relasi kami dengan Tuhan, relasi kami dengan alam ini. Karena itu Tuhan tolong kami, agar kami mau jadikan persekutuan kami, hidup bersama kami, juga jadi saluran berkat bagi orang lain. Hari ini kami bersyukur menjadi orang-orang yang dikuasai roh. Kami juga harus menjadi berkat bagi alam ini. Alam ciptaan Tuhan ini Tuhan ciptakan begitu indah. Bukan hanya itu, alam ciptaan Tuhan ini menggambarkan keagungan, kemuliaan, kebesaran, kekuasaan Tuhan. Tidak hanya itu, Tuhan menata, Tuhan mengaturnya. Untuk apa? Untuk kami manusia. Tolong kami untuk kami tahu bersyukur, dan bersyukur itu kami wujudkan dalam hidup yang menghargai ciptaan ini. Tolong kami untuk memulai cara pandang baru, sikap hidup baru. Sehatnya kami ternyata sangat ditentukan oleh cara pandang dan sikap kami yang baik terhadap alam ini. Sehatnya kami, senangnya kami, rukunnya kami, amannya kami,
suksesnya kami ternyata juga ditentukan oleh relasi kami yang baik dengan alam ini. Kami tata, kami rawat, kami kelola, kami jaminkan hal-hal yang baik di alam ini. Maka selamatlah hidup kami, sehatlah kami, kuatlah kami, bersukacitalah kami, rukunlah kami, amanlah kami. Tolong kami Tuhan, memulainya dari lingkungan keluarga kami. Memulainya dari lingkungan di mana kami ada dan kami lihat. Lingkungan di mana kami ada dan berdiri dan beraktivitas. Kalau tolong kami untuk kami membuka mulut kami, bereaksi bekerja dengan tangan dan kaki kami. Untuk bersama-sama dengan orang lain. Menjaga, merawat alam ini. Supaya jaminan hidup, kesehatan, keselamatan kami itu betul kami rasakan. Kami tahu banyak hal itu bersih. Kami tahu air itu bersih. Kami tahu tempat di mana kami tinggal itu bersih. Kami tahu lingkungan kami itu bersih. Tapi hari ini kami tersadar yang bersih itu belum tentu menyehatkan dan sehat. Kami tidak hanya berbicara, kami tidak hanya berpikir, tapi kami juga harus bersikap. Dan Tuhan tolong kami. Sikap dalam kerja, sikap dalam menata, sikap dalam merawat itu. Sebagai tanda syukur kami kepada Tuhan, pengagungan kami kepada Tuhan, kami buktikan sejak hari ini. Tidak mudah memang Tuhan. Sebab kami sudah hidup dalam pola. Banyak orang sudah hidup dan terpola pada kebiasaan. Dan itu susah, butuh waktu. Tapi tolong kami, agar kami memulainya. Supaya kami jadi saksi. Saksi Tuhan. Bagi sesama. Kami orang-orang yang Tuhan curahkan Roh Kudus. Tercerahi pikiran, hati, dan hidup kami. Lalu kami cerahkan itu juga, biaskan itu juga, sampaikan itu juga kepada sesama kami. Kami percaya dalam relasi yang baik itu kami sukses juga, diberkati juga dalam kerja kami, karir kami, usaha-usaha kami, kerja-kerja kami, gumul-gumul kami, anak-anak cucu kami diberkati, rumah tangga dan keluarga kami diberkati, jeripaya kami tidak sia-sia. Masa depan kami adalah masa depan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk segala persiapan kami untuk menyambut kegiatan Ebenezer bermazmur dan sehari dan berkurban bagi pekerjaan penyelesaian rumah gedung gereja, gedung gereja dan rumah pastori. Bukan hanya itu, kami merindu supaya apa yang kami lakukan juga menjadi tanda kesiapan kami untuk segera meresmikan semuanya. Lalu memberi ruang bagi penataan harta milik gereja ini. Mendapatkannya, menatanya untuk pelayanan ini. Tuhan berkati segala persiapan kami. Berkati segala pendekatan kami. Biarlah tergerak hati kami. Berkat Tuhan ada pada kami. Kami percaya apa yang kami beri, Tuhan akan tambahkan dalam hikmat, dalam kekuatan, dalam kesehatan, tapi juga dalam jaminan material bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua orang yang akan didekati baik oleh kami maupun oleh panitia, baik yang ada di dalam jemaat maupun yang di luar jemaat, mereka yang ada di dinas badan di pemerintahan maupun di lembaga-lembaga swasta yang lain, Tuhan campur tangan. Baik itu di legislatif, di eksekutif, di yudikatif, Tuhan berkati segala pendekatan kami. Kami percaya. Kami mengerjakan tanggung jawab kami dan Tuhan akan melakukan apa yang Tuhan siapkan bagi kami. Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk berkarya di usbu ini. Tapi juga sebagai minggu terakhir kami untuk menyambut kegiatan Ebenezer bermazmur dan berkorban. Tuhan berkati kami dalam karya-karya hidup kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri Bapak Ibu jemaat. Saudara-saudaraku kekasih, pergilah ke dalam hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya, termasuk untuk mewujudkan berbagai tanggung jawabmu. Ke seluruh dunia, mari kabarkan nama Yesus yang mulia, besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua, Dia mati bagi umat manusia. Mari sepakat, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terbaring dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Sekarang untuk tugas-tugas pelayanan pengabdian kita jadi saksi Tuhan Yesus dengan kekuatan Roh Kudus. Terimalah penyertaan Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, ketumpung kebaktian selesai dari sini. Beta mau bilang begini, minggu depan 7 sama-sama. Lalu jam 11 lah ketong sedih Maranatha. 1. Kedua, mari ketong baku bantulah kasih suara terus. Bilang akang terus. Kasih semangat terus. Lalu ketong sama-sama. Kyo, Bapak Ibu ketong sama-sama. Kalau bukan ketong lah, biasa bilang begitu, kalau bukan ketong yang pikas banyak, ketong yang datang lah, siapa mau datang lah, datang supaya orang lain datang lah itu, datanglah ketong percaya Tuhan ada dengan ketong, datanglah ketong percaya Roh Kudus ada dengan ketong, mohot balai. Di kegiatan hari Minggu akan datang Bung Nov ya, Om Nov, tolong kasih ingat teman-teman di luar Kio di sektor 1 tuh, orang muda banyak-banyak tuh. Itu saja Bapak Ibu, selamat berkaya di Usbu Baru, Shalom. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuh yang lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani